Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dizi Azani Fajri dengan NIM 25004105. Baik, saya dari kelompok 4 akan memaparkan materi saya yang berjudul Pemanfaatan LMS dalam Pembelajaran. Dengan mata kuliah Dasar-Dasar Teknologi Pembelajaran, dosen pengampu Ibu Dr. Andes Eldani MPD. Baik, materi ini disusun oleh saya sendiri. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam 2 dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang mengalami perubahan paling signifikan. Proses pembelajaran kini dituntut lebih adaptif dengan perkembangan teknologi, sekaligus harus mampu mengakomodasi kebutuhan belajar generasi yang akrab dengan perangkat digital. Selanjutnya, sebelum teknologi pembelajaran berkembang pesat, kegiatan belajar mengajar terfokus pada ruang kelas fisik. Penggunaan media konvensional serta ketergantungan pada tatap muka langsung antara guru dan siswa. Namun, sering meningkatnya kebutuhan fleksibilitas dan mobilitas masyarakat, metode pembelajaran tradisional dianggap kurang mampu memenuhi kebutuhan zaman. Nah, pada kali ini, Learning Management System atau LMS hadir sebagai inovasi yang memungkinkan kegiatan belajar dapat dilakukan secara daring dan terintegrasi. LMS menyediakan ruang digital untuk mengelola materi, tugas, komunikasi, dan evaluasi dalam satu platform terpadu. Dengan LMS, pembelajaran dapat berlangsung kapan saja, di mana saja, serta dapat dipantau secara berkala melalui data digital. Pak, ternyata jadi pintu banget itu pin. Nah, apa saja sih rumusan masalah ini? Yang pertama adalah definisi dan konsep dasar dari LMS. Yang kedua, bagaimana bentuk pemanfaatan LMS dalam pembelajaran secara komprehensif. Ketiga, apa saja kelebihan penggunaan LMS bagi guru, siswa, maupun lembaga kependidikan. Empat, tantangan apa yang muncul ketika LMS diterapkan dalam pembelajaran modern. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian LMS. Learning Management System adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengatur seluruh aktivitas pembelajaran, mulai dari perencanaan, penyampaian materi, interaksi guru dan siswa, hingga proses evaluasi. LMS bertindak sebagai ruang kelas digital yang menghubungkan seluruh aktivitas pembelajaran dalam satu lingkungan terstruktur dan terorganisasi dengan baik. LMS memungkinkan penyimpanan materi pembelajaran dalam berbagai format seperti teks, video, audio, hingga multimedia interaktif. LMS juga memfasilitasi penjadwalan di kelas, seperti penugasan, penilaian, dan pelaporan perkembangan belajar. Contoh LMS yang banyak digunakan saat ini yaitu Google Classroom, Moodle, Edmodo, Schoology, dan Canvas. Nah, pemanfaatan LMS adalah tidak hanya sebagai sebatas pada penyampaian materi secara digital, tetapi juga mengubah paradigma pembelajaran menjadi lebih terpusat pada peserta didik. LMS mendukung pembelajaran sinkron atau secara langsung melalui fitur meeting serta belajar asinkron, di mana siswa dapat mengakses materi sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Nah, bagaimana sih penyediaan materi pembelajaran? Dalam LMS, guru dapat menyediakan materi pembelajaran secara lengkap, terstruktur, dan mudah diakses. Format materi sangat beragam, mulai dari PDF, e-book, video pembelajaran, modul digital, slide presentasi, infografis, hingga animasi interaktif. Materi dapat diperbarui sewaktu-waktu sehingga konten selalu relevan dengan kebutuhan siswa. Dengan akses 24 jam, siswa memiliki kebebasan untuk belajar secara mandiri tanpa ruang dan waktu. Nah, bagaimana sih pengelolaan tugas dan evaluasinya? Melalui LMS, proses pemberian tugas menjadi lebih sistematis dan rapi. Guru dapat membuat tugas individu, kelompok, kuis otomatis, proyek, dan ujian daring. Fitur penilaian otomatis menghemat waktu guru karena sistem dapat langsung melalui scoring atau soal pilihan ganda. Semua penilaian tersimpan rapi dan diakses oleh siswa, sehingga transparansi dalam evaluasi dapat terjamin. LMS juga mendukung pemberian umpan balik atau feedback yang cepat dan jelas. Nah, bagaimana sih komunikasi dan kolaborasinya?
Interaksi guru dan siswa dapat berlangsung aktif melalui fitur seperti forum diskusi, chat room, komentar tugas, dan pengumuman digital. LMS juga mendukung pembelajaran kolaboratif dengan menyediakan ruang bagi siswa untuk berdiskusi, mengerjakan proyek bersama, atau saling berbagi materi. Lingkungan digital ini menciptakan suasana belajar yang tidak kaku, dinamis, dan mendukung pembelajaran yang aktif. Nah, pelacakan perkembangan belajar. Salah satu keunggulan utama LMS adalah fitur analitik belajarnya. Guru dapat mengakses seperti jumlah login siswa, durasi aktivitas belajar, materi yang diakses, nilai per tugas, hingga grafik perkembangan akademik. Data ini membantu guru menilai seberapa jauh siswa memahami materi dan menentukan langkah tindak lanjut seperti pemberian remedial atau bimbingan tambahan. Siswa juga dapat memantau perkembangan mereka sendiri, sehingga belajar menjadi lebih terarah. Nah, kita lanjut. Apa saja sih kelebihan LMS? Yang pertama yaitu akses fleksibilitas tanpa waktu dan lokasi, mendukung pembelajaran di rumah, sekolah, atau tempat lain. Mendukung gaya belajar modern, baik visual, auditori, maupun kinestetik melalui berbagai format digital. Lalu, mempermudah dokumentasi pembelajaran karena semua aktivitas tersimpan dalam arsip digital yang mudah diakses kembali, hingga menghemat waktu dan tenaga dalam penilaian dan pengelolaan di kelas. Selanjutnya, transparansi penilaian karena nilai langsung terekam dan dapat diakses siswa serta orang tua, ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kertas melalui sistem paperless, integrasi dengan aplikasi lain seperti Google Meet, Zoom, YouTube, dan Drive. Dan meningkatkan motivasi belajar karena fitur interaktif seperti kuis, video edukatif, dan gamifikasi. Nah, jika ada kelebihan tentu ada dong tantangannya. Nah, tantangan LMS yaitu masih ada siswa yang tinggal di daerah dengan aktivitas yang internet yang tidak stabil, sehingga menyulitkan mereka mengikuti pembelajaran online. Tidak semua siswa memiliki perangkat digital seperti laptop atau smartphone yang memadai. Lalu, keterbatasan kemampuan guru dalam mengelola LMS, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan penggunaan teknologi digital. Lalu, interaksi tatap muka yang terbatas membuat beberapa materi sulit dipahami tanpa penjelasan langsung. Gangguan teknis seperti server down, bug sistem, dan masalah login dapat menghambat proses belajar. Lalu, tingkat kedisiplinan siswa. Karena pembelajaran digital memerlukan manajemen waktu dan motivasi belajar yang kuat. Dan yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan kebiasaan belajar yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dalam LMS ini memberikan dampak besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. LMS menawarkan fleksibilitas, efisiensi, transparansi, dan interaktivitas yang tidak dapat dicapai oleh pembelajaran konvensional. Meski demikian, implementasi LMS juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknologi dan literasi digital. Dengan perencanaan dan dukungan yang tepat, LMS dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif dan relevan di masa depan. Baiklah, sumber ini saya dapatkan dari Arset 2019, Siemens 2014, Mudlovir dan Rusidia 2017, dan Anderson dan Ron 2012. Baik, sekian presentasi dari saya. Jikalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.